Di luar gunung es, wajah Fatalis sedikit berubah. Tombaknya lepas kendali, sepertinya telah ditekan. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu menggerakkan tombak itu untuk menyerang. Dewa-dewa tertinggi lainnya kebingungan. Mereka yang mampu melawan fatalisme pastilah juga dewa-dewa tertinggi. Namun kini hanya ada segelintir dewa tertinggi di dunia kekacauan alam semesta. Siapakah orang-orang di gunung es itu? Apakah ada cahaya di sini? Seru dewa kematian. Aku tidak merasakan napas cahaya, tetapi aku merasakan napas kekacauan. Wajah Dewi Malaikat berubah serius. Napas kekacauan. Dewa kehancuran terkejut dan berkata, bukankah napas kekacauan seharusnya hanya ada pada dewa kekacauan? Apakah orang ini dewa kekacauan? Seharusnya tidak mungkin. Jika dewa kekacauan yang berkuasa, takdir tak punya ruang untuk melawan, kata Dewi Malaikat. Ketika dewa kehancuran melihat bahwa fatalisme telah menderita kerugian besar, ia tertawa dan berkata, takdir, kau sungguh memalukan. Kau bahkan tidak bisa memperbaiki orang-orang di dalam. Wajah dewa fatalistik itu sangat buruk rupa. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Mandul, kau tidak perlu mengatakan kata-kata sarkastis di sini. Jika itu kau tidak bisa menghadapinya. Dewa Mandul berkata, aku melihatmu dipukuli di wajah. Aku sangat senang, mengapa aku harus pindah? Mandul, kau bajingan. Suasana fatalistik itu akan meledak. Dewa Mandul tidak setuju, dan berkata, kau bisa menikmati prosesnya perlahan. Dewa Mandul berkata, dan mundur, tidak lagi terlibat dalam masalah itu. Ketika Sang Dewi melihat Dewa Mandul kembali, ia penasaran dan bertanya, Mandul, apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa yang ada di dalam? Orang di dalam mungkin cahaya, tetapi aku tidak merasakan napas cahaya, hanya napas kekacauan. Napas kekacauan, ayahku ada di sana, katanya. Dewa Mandul menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan dewa kekacauan. Jika itu dewa kekacauan, takdirnya pasti tidak akan bertahan lama. Siapa di dalam sana? Putri surgawi itu tertegun sejenak, lalu ragu. Dewa kekacauan berkata, kemungkinan cahaya masih lebih besar. Lagi pula, hanya ada beberapa dewa tertinggi. Sekarang cahaya tidak ada di sini, mungkin ada di dalam. Bukankah cahaya seharusnya berada dalam kekacauan? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah terlalu berbahaya baginya untuk lari seperti ini? Tanya Tianu gugup. Dewa kekacauan berkata, karena dia telah pergi, dia seharusnya tidak takut. Mari kita lihat situasinya. Jika itu benar-benar dia, kita akan membantunya. Sang Dewi mengangguk dan memperhatikan situasi gunung es. Di dalam gunung es, Ye Chen menggunakan kekuatan token untuk menyegel tombak itu, lalu berkata sambil tersenyum, takdir, terima kasih atas tombak yang kau berikan padaku. Tombak ini pasti bagus. Bajingan, beraninya kau mengambil sesuatu dari Tuan. Kau benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Fatalisme meraung, dan kini ia benar-benar murka. Setelah menjadi dewa tertinggi, ia belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Tepat ketika fatalisme meraung, sebuah cahaya mengerikan meledak dari celah dan membunuh fatalis itu. Setiap sinar matahari memiliki hawa dingin yang sangat kuat. Jika para dewa biasa bertemu dengannya, mereka takut sinar itu berada dalam jangkauan sinarnya. Jika mereka tidak terkena sinarnya, mereka akan tersegel. Dewa fatalisme sama sekali tidak takut. Kekuatan fatalismenya menyebar dan begitu agung. Ia langsung menghadapinya, dan bersama dengan penyesalan yang dingin dan keras. Boom! Gunung es itu berguncang, seolah-olah akan runtuh, lalu fatalisme menginjak masa lalu, dan seluruh gunung es itu bergemuruh dan runtuh. Sesosok tubuh bergegas keluar dari gunung es, memegang tombak yang telah tersegel es, dan di hadapannya terdapat sepotong es. Aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan bermain denganmu sepuasnya. Aku khawatir kau tidak akan bisa bermain saat itu. Setelah sosok itu bergegas keluar, ia tidak tinggal diam, ia bergegas ke kejauhan. Sialan, kemana harus pergi? Fatalisme tidak rela meninggalkan Ye Chen, ia meraung untuk mengejar. Kali ini wajahnya benar-benar hilang, dan juga kehilangan artefak, itu adalah kehilangan besar. Kecepatan Ye Chen sangat cepat, dan dalam sekejap ia menghilang. Dewa fatalisme mengejarnya. Jika ia tidak mengejar jauh, ia tidak akan bisa mengejar. Pria itu tadi tidak memiliki napas cahaya. Seharusnya itu bukan cahaya. Dewi Malaikat berkata, siapakah eksistensi yang begitu kuat? Apakah ada dewa tertinggi lain di alam semesta keos? Tidak mudah menjadi dewa tertinggi. Kurasa harta karun itu terlalu kuat, kata sang penghancur. Milik siapakah harta karun sekuat itu? Tanya Dewa Kematian, menatap gunung es, lalu berjalan menuju gunung es. Setelah memasuki gunung es, ia melihat dunia di dalamnya dan tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Kemudian, para dewa tertinggi lainnya juga datang ke bagian dalam gunung es, dan mereka tercengang melihat pemandangan seperti itu. Ada dunia kecil di dalamnya. Siapakah orang-orang ini? Tanya Dewi Malaikat dengan terkejut. Orang-orang ini begitu dingin sehingga mereka tak bisa dicegah. Apakah itu harta karun yang baru saja diperoleh pria itu? Dewa penghancur ragu. Beberapa dewa yang paling dihormati berbalik di dalam gunung es, dan tidak ada yang istimewa kecuali pemandangan itu. Gunung es itu mulai mencair, jika semua es mencair, pasti akan banjir.
Beberapa orang terkejut karena es yang telah dibuka di gunung es mencair dengan cepat. Sepertinya alasan mengapa gunung es menjadi gunung es adalah karena ada harta karun di dalam gunung es tersebut. Mulai sekarang, gunung es mungkin tidak akan ada lagi. Ketika semua orang membicarakan gunung es itu, Liu Feixue diam-diam pergi. Tak lama kemudian, Liu Feixue tiba di pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil dari gunung es. Ye Chen sudah menunggunya di sana. Ye Chen melihat Liu Feixue muncul, lalu berkata, "Snow, harta karun di gunung es itu sungguh luar biasa. Kau tidak cocok untuk digunakan sekarang. Ketika kekuatanmu telah ditingkatkan ke tingkat Dewa Pencipta, gunakanlah, agar sedikit lebih aman." Liu Feixue mengangguk dan berkata, "Selanjutnya kau akan pergi ke pintu tertutup untuk berlatih." Ye Chen mengangguk, "Aku akan membawamu ke Chaos, dan aku akan melihatmu setiap hari, dan aku juga bisa mengirimmu untuk menciptakan." Liu Feixue mengangguk, dan Ye Chen membawa Liu Feixue bersamanya ke Chaos. Setelah tiba di Chaos, Ye Chen mengatur agar Liu Feixue tinggal di sebuah bangunan di luar Chaos Pool. Bangunan itu telah dibeli oleh Ye Chen dan tidak ada yang akan meragukan Liu Feixue. Ye Chen memasuki Chaos Pool, lalu menginjak beberapa bunga teratai untuk mengolah Liu Feixue. "Ketika kau sudah lebih kuat, aku akan membawamu ke kolam kekacauan. Jika kau berlatih di sana, itu akan puluhan kali lebih cepat," kata Ye Chen. Liu Feixue berkata, "Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk pulih ke kekuatan dewa tertinggi?" "Akan butuh waktu lama sebelum kita pergi ke 6 kerajaan baru dan menenangkan kegelapan," kata Ye. Situasi gunung es segera terungkap, dan banyak orang mengatakan bahwa sosok lain dari tingkat dewa tertinggi akan segera lahir, dan bahkan sang fatalis telah menderita kerugian besar. Kerumunan itu riuh. Tentu saja, yang paling marah adalah Dewa Takdir. Ia tidak hanya kehilangan senjata, tetapi juga kehilangan muka. Ia adalah dewa tertinggi kuno. Ia telah menderita kerugian besar di tangan seseorang yang tampaknya adalah dewa tertinggi. Ia tidak punya muka untuk keluar menemui orang-orang. Sungguh depresi yang luar biasa untuk dipikirkan. Pada saat ini, di dunia kekacauan, Ye Chen mengambil tombaknya dari sang fatalis, dan kemudian menghapus jejak yang ditinggalkan oleh dewa fatalis dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Ye Chen pasti lebih kuat daripada fatalisme, sehingga semangat fatalisme tidak bisa dipaksakan sama sekali. Dewa fatalisme ingin menemukan keberadaan Ye Chen dengan mencium aroma tombak, tetapi ia kehilangan kontak langsung dengan tombak itu. Wajahnya begitu buruk sehingga sulit dilihat. Siapa orang itu? Apakah dia benar-benar dewa tingkat tertinggi? Tombakku telah dicap dengan jiwa yang telah dicabut. Dewa fatalisme bergumam pada dirinya sendiri dengan wajahnya. Ye Chen telah menghapus tanda roh pada tombak dewa fatalisme, dan belum menambahkan capnya sendiri. Ia tidak membutuhkannya sekarang, menunggu orang lain untuk menggunakannya. Ye Chen mengorbankan token itu. Sebelumnya, tidak ada penelitian yang baik. Sekarang, mustahil untuk mempelajarinya dengan saksama. Ye Chen mengambil token itu dan mengamatinya dengan saksama. Token itu tampak seperti es, tetapi sebenarnya adalah batu giok dan sepotong batu giok dingin. Token itu ditaruh di jantung tangannya, dan ia bisa merasakan udara dingin yang menusuk tulang, yang sangat mengerikan. Tidak, ada kata lain pada token itu selain dua kata yang terukir, dan token itu tidak dapat melihat harta siapa ini. Ye Chen meletakkan token ini di kolam kekacauan untuk nutrisi, dan menemukan bahwa token itu menyerap gas kekacauan dengan liar, dan membentuk pusaran kecil. Ye Chen sedikit tercengang dan berkata, "Kau benar-benar kasar." Setelah seharian menyerap token itu, tidak ada gerakan dan keheningan, seolah-olah token itu penuh. Setelah beberapa hari, token itu bersinar, seolah-olah sedikit lebih kuat, dan kemudian menyerap kekacauan lagi. "Aku tidak akan bisa menekannya jika terus seperti ini." Ye Chen khawatir, dan ia buru-buru mengeluarkan token itu dari kolam kekacauan. "Setelah sekian lama, apakah kau terluka? Bisakah kau meningkatkan kekuatanmu?" Ye Chen melemparkan token itu keluar kolam kekacauan, lalu ia merasa lega untuk berkultivasi. Ketika kekuatannya pulih dan yakin bahwa semuanya dapat ditekan, ia akan membiarkan token itu menyerap kekacauan. Setelah sebulan berkultivasi, Ye Chen menelan teratai biru, membiarkan kelopaknya mengalir turun, dan sisanya dimakan, lalu disempurnakan. Beberapa hari kemudian, Ye Chen menyempurnakan semua kekuatannya, seluruh napasnya meningkat, ia kini telah mendekati kekuatan dewa tertinggi, hanya sedikit yang dapat dipulihkan sepenuhnya. Makan teratai hijau lagi, seharusnya bisa memulihkan kekuatan sepenuhnya. Ye Chen mulai berbicara pada dirinya sendiri. Ia sekali lagi masuk ke dalam kolam kekacauan, lalu terus menyelam lebih dalam. Kali ini ia masuk lebih dalam, tetapi masih belum bisa melihat dasar kolam kekacauan, bahkan indera keilahiannya sendiri pun tak bisa merasakannya, seolah-olah ia telah dicelupkan ke dalam lumpur laut, tanpa jejak. Ye Chen berendam di kedalaman, menyerap udara kekacauan dengan liar. Ketika Ye Chen hendak pulih, Dewa Kegelapan telah membuat keributan besar di dunia spiritual Zifu, dan beberapa kota besar dihancurkan oleh Dewa Kegelapan. Awalnya, masing-masing kota itu dihuni ratusan juta penduduk. Akibatnya, setelah Dewa Kegelapan datang, hanya tersisa beberapa juta jiwa di bawah selubung pembunuhan dan kegelapan. Hal ini langsung menarik perhatian banyak orang di dunia cerdas Zifu, tetapi akar penyebabnya belum ditemukan. Setelah serangkaian kecelakaan,
banyak orang takut memasuki kota, tetapi juga khawatir mereka akan tersesat di kota dan saling membunuh. Mengandalkan kekuatan kegelapan yang diberikan oleh orang-orang ini, sang dewa kegelapan dengan cepat memulihkan tuan aslinya. Namun, terbang ke dunia semesta yang kacau tidaklah mudah, dan ia membutuhkan waktu untuk berlatih. Lepaskan kegelapanmu dan nikmatilah kebahagiaan yang dibawanya. Dewa kegelapan mulai memengaruhi seluruh penduduk kota dengan kekuatan kegelapannya. Setelah setengah hari bekerja keras, beberapa orang di kota mulai menggila. Mereka membuat keributan di kota. Kemudian, semakin banyak orang menjadi begitu gila sehingga seluruh kota terpengaruh. Roh kegelapan terinspirasi oleh udara gelap dari kota, dan roh kegelapan itu diserap. Aliran udara gelap terus-menerus diserap. Namun, pada saat ini, sesosok muncul dan menghantui langit di luar kota. Setelah melihat aliran kekuatan gelap diserap, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Monster pemberani itu begitu merajalela sehingga ia tidak tertangkap. Sosok itu minum banyak lalu bergegas menghampiri dewa kegelapan dengan kekuatan yang mengerikan. Itu Santo Pelindung, kau berani menyinggung tuanmu sendiri. Kau mencari kematian. Dewa kegelapan menyeringai muram. Setelah mendengar kata-kata dewa kegelapan, sosok itu terkejut dan berkata, siapa kau? Bensen adalah dewa kegelapan dari dunia keos. Dewa kegelapan itu sangat bangga. Dewa kegelapan, Gou Chen terkejut dan kemudian berkata, karena dia adalah dewa kegelapan, mengapa kau ingin menjaga dunia roh yang bergerak untuk bencana? Aku adalah dewa kegelapan, dan semua yang kulakukan seperti ini. Kalau tidak, apa gunanya keberadaanku? Dewa kegelapan itu mencibir. Gou Chen berkata, sebagai dewa penjaga dunia spiritual Zifu, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dewa kegelapan telah menyinggung perasaanku. Gou Chen tidak takut akan kekuasaan dan setia pada tugasnya. Ia langsung menghadapi dewa kegelapan. Semut menyukai benda, beraninya kau melawanku, konyol. Dewa kegelapan itu meremehkannya. Kemudian tubuh dewa kegelapan itu menerjang ke arah narasi, dan kekuatan gelap menyerbunya. Seluruh tubuh Gou Chen memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang memiliki semacam kekuatan suci. Setelah kekuatan gelap dan cahaya, ia justru terkikis oleh kekuatan suci ini. Dewa kegelapan itu terkejut, dan kekuatan gelapnya terkikis oleh dewa pelindung dunia roh. Kau benar-benar membuat Bensen marah. Aku akan mengubahmu menjadi iblis dan melihat bagaimana kau bisa menjadi dewa pelindung. Dewa kegelapan itu meraung. Gou Chen bermandikan cahaya suci dan berkata, akulah dewa pelindung, dan cahaya di hatiku tidak takut pada kegelapan. Jika kau berada di dunia cerdas Sifu lagi, aku akan melakukan tugasku. Konyol, terserah kau. Dewa kegelapan itu benar-benar meremehkan. Dia adalah dewa kegelapan, dewa tertinggi di dunia keos. Sekalipun harimau itu tumbang dan matahari datar, dia tak bisa diganggu oleh anjing. Kekuatan gelap dewa kegelapan menyerbu keluar untuk menghalangi langit dan matahari, mengubah area ini menjadi tempat kegelapan dan menyelimuti seluruh area dalam kegelapan. Namun, dia sama sekali tidak panik. Tangannya disegel, dan segel cahaya muncul, lalu dia menyerang dewa kegelapan. Segel cahaya, dewa kegelapan ketakutan. Saat itulah aku datang ke dunia spiritual Sifu. Untuk mencegah kegelapan muncul di aura Sifu, dewa cahaya mengajariku segel cahaya, kata Gou Chen dengan tenang. Pantas saja kau tak takut melihat segel cahaya itu. Dewa kegelapan menggertakkan giginya. Begitu cahaya tercetak, kekuatan gelapnya mulai tersapu, dan dunia mulai kembali normal. Bagus, sangat bagus. Beranikah kau melawan dewa ini? Saat dewa ini memulihkan kekuatannya, itu akan menjadi akhirmu. Dewa kegelapan mengamuk. Gou Chen berkata lirih, aku hanya menjalankan tugasku. Tolong tenangkan dewa kegelapan. Aku tidak akan marah. Aku akan membunuhmu dan melemparkan tubuhmu ke hadapan cahaya. Haha, dewa kegelapan mencibir dan menghilang. Gou Chen mendesah tak berdaya, lalu menyelimuti kota dengan segel cahaya, sehingga penduduk kota bermandikan cahaya, mengusir kegelapan kota. Zifu begitu besar sehingga jika dewa kegelapan ingin bergerak, tidak selalu mungkin untuk mengejarnya tepat waktu. Oleh karena itu, hati Gou Chen tak berdaya, yang mungkin merupakan bencana yang tak terhindarkan di dunia cerdas Zifu. Kekacauan di alam semesta. Ye Chen sedang berlatih di kolam kekacauan. Sesekali, dia akan berpisah dan pergi ke gedung tempat Liu Piaoyue tinggal untuk menemui Liu Piaoyue. Setiap kali ia akan membawa beberapa kelopak bunga, memandangi salju willow yang akan menyerap kelopak bunga, dan merasa lega untuk kembali. Liu Piaoyue terkadang berjalan-jalan di dunia kekacauan untuk mengisi waktu yang membosankan. Kali ini, Liu bertemu dengan Dewa Gurun yang datang ke dunia kekacauan untuk mencari putri-putri surgawi. Dewa Gurun meminta Liu untuk datang ke sebuah istana yang sangat megah, yang merupakan kediaman sementara Dewa Gurun di dunia kekacauan. Apa yang Dewa Gurun inginkan dariku? Liu Piaoyue bertanya dengan ragu. Dewa Gurun berkata, apakah kau tahu di mana cahaya itu? Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Dewa Gurun menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak tahu. Liu berkata, aku hanya tahu dia ada di dunia kekacauan, tetapi aku tidak tahu di mana dia berada. Apakah kau mencarinya? Jika kau bahkan tidak tahu di mana dia berada, maka orang lain tidak akan tahu, dan dia akan aman. Dewa Gurun berkata dengan senyum tipis.
Liu Piaoyue berkata, Dewa Mandul memintaku datang ke sini. Bukankah dia akan langsung memberitahuku tentang ini? Dewa Mandul tertawa dan berkata, tahukah kau bahwa sebelum cahaya meninggalkan kekacauan alam semesta, cahaya dan putri surgawi diciptakan untuk satu sama lain? Setelah mendengar ucapan itu, ekspresi Liu Piaoyue sangat tenang dan berkata, kau juga mengatakan bahwa ini terjadi sebelum dia meninggalkan dunia kekacauan alam semesta. Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Aku hanya tahu bahwa dia adalah suamiku sekarang, dan aku memiliki beberapa anak dengannya. Dewa Mandul menatap Liu Feixue dan berkata, jika kau memberitahu putri surgawi tentang ini, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan menjadi gila, mungkin dia akan membunuhmu. Liu Piaoyue masih berkata dengan sangat tenang, aku tidak akan membiarkanmu dibunuh begitu saja. Di mata Liu Piaoyue, meskipun tenang, nadanya tidak dapat diragukan. Apakah kau saingan sang dewi? Gurun Shinto, Liu Piaoyue berkata, jika kau bukan lawan, kau mungkin tidak akan dibunuh olehnya. Dewa kehancuran menatap Liu Feixue dan ekspresinya. Akhirnya ia tertawa dan berkata, aku sangat mengagumi pria yang cerdas itu. Bagaimana dia bisa begitu bahagia? Semua wanita baik di sekitarnya. Liu Piaoyue berkata, jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Dewa kehancuran mengangguk. Liu Piaoyue meninggalkan istana dan kembali ke gedungnya sendiri. Dewa kehancuran menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, semoga tidak terlalu besar. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, pada hari itu, berita menggemparkan lainnya menyebar ke seluruh dunia kekacauan alam semesta. Di selatan dunia kekacauan alam semesta, terdapat area api. Area api adalah api yang paling kuat, kekacauan api mengembun, sangat mengerikan. Di wilayah api, ada dewa bernama Li Huo, yang lahir dengan mandi api. Dewa Li Huo ini telah berada dalam kekacauan api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah dewa gelar kuno dalam kekacauan alam semesta, dan kekuatannya mengerikan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, beberapa berita datang bahwa Dewa Li Huo diprovokasi dan ditantang di medan api yang kacau. Banyak orang sangat jelas tentang kekuatan Dewa Api. Tidak ada masalah bagi seseorang untuk memilih lebih dari 10 gelar. Di alam semesta yang kacau, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dewa ini. Oleh karena itu, Li Huo ditantang, yang tiba-tiba menjadi topik hangat. Banyak orang yang berani menindaklanjuti dengan mata kepala mereka sendiri cukup berani untuk melihat Dewa Api. Domain api yang kacau, ini adalah tempat yang diselimuti oleh api. Mustahil untuk memasuki tempat ini jika bukan Dewa Api. Bahkan Dewa Api, tidak mudah untuk tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Namun, banyak dewa atribut api ingin berlatih di domain api yang kacau, karena api yang kacau bukanlah api biasa. Kecepatan latihan di sini benar-benar mengerikan. Saat ini, banyak orang mengamati situasi di area kebakaran yang kacau dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat. Kalau tidak, mereka bisa tersulut api yang kacau. Boom! Saat itu, api berkobar di area kebakaran yang kacau, dan seluruh area kebakaran bergejolak. Gelombang panas menerjang area sekitarnya, dan beberapa tumbuhan di sekitarnya pun langsung berubah menjadi abu. Pertempuran terjadi lagi. Sepertinya pertempuran semakin mengerikan, seru seseorang. Sayang sekali kita tidak bisa melihat proses pertempurannya. Beberapa orang kecewa. Di luar zona kebakaran, kita hanya bisa melihat pertempuran di zona kebakaran, tetapi detail spesifik pertempuran terhalang oleh api, sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sialan, sayang sekali api menghalangi pandangan, dan pertempuran mengerikan seperti itu tidak bisa dilihat. Dewa dengan atribut api sangat cemas. Jika bisa menyaksikan pertempuran sekuat itu, pasti akan sangat bermanfaat. Pertempuran seperti ini, bagi dewa biasa, masih belum bisa didekati, begitu dekat, nyawanya akan terancam. Pertempuran di wilayah api kekacauan pecah secara menyeluruh. Api membumbung tinggi ke langit. Ledakan terdengar dari dalam. Api sudah menyembur keluar dari area api. Apakah ini pertempuran yang mengerikan? Apa asal-usul vulkan dan bagaimana bisa begitu kuat? Beberapa orang bertanya-tanya. Nah, ada dewa es lain sebelum kemunculan dewa es. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat sekaligus? Konon, Dewa Cahaya telah kembali, dan sekarang ada orang-orang kuat seperti itu. Tampaknya hal-hal besar akan terjadi di alam semesta yang kacau ini. Beberapa orang menghubungkan peristiwa-peristiwa di bulan-bulan ini dan menemukan bahwa tampaknya ada semacam hubungan di antara keduanya. Di dalam zona api, Dewa Api dan Dewa Api terus-menerus bertabrakan. Keduanya menggunakan api dan bermandikan api. Auranya sangat kuat dan menakutkan. Dewa Api memiliki rambut merah menyala dan kulit merah tua. Matanya penuh dengan cahaya panas, yang memberikan kesan kuat. Dan Dewa Api selalu sangat hegemonik, satu kuat, satu dominan. Setelah kedua orang itu bertabrakan, itu benar-benar seperti ujung jarum untuk melawan gandum, teror pertempuran seperti ini. Tianyan, kau dan aku memiliki kekuatan yang sama, kau ingin mengalahkanku, kecuali kau dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Li Huosen berteriak. Dewa Api bernama Tianyan. Dewa Api berkata, bertarung adalah latihan terbaik. Aku menggunakan pertarungan untuk mengasah efektivitas tempurku, meningkatkan tekadku, dan menggali potensiku. Bertarung denganmu adalah semacam kultivasi.
Jika kau bertarung lebih banyak, kekuatan alamimu akan meningkat. Kau adalah dewa api pertama yang bisa membuatku melakukan yang terbaik. Menarik, setelah bertahun-tahun, rasanya sungguh membosankan. Lalu kau bisa bertarung denganku dan biarkan aku bertarung dengan baik. Li Huoshan tertawa gembira. Sesuai keinginanmu, kau akan bertarung dengan baik, tetapi setelah itu, kau akan kalah. Dewa api berkata dengan percaya diri. Li Huoshan berkata, kegagalan. Kata ini tidak akan muncul di depan umum dalam hidupku. Sejak aku lahir, aku telah bertarung berkali-kali dan tidak pernah kalah. Itu karena kau tidak bertemu denganku. Jika kau bertemu denganku, kau pasti sudah kalah. Dewa api itu mendominasi. Dari cara dewa api, terlalu percaya diri akan membuat orang menjadi sombong, sehingga mudah gagal. Saya memiliki kekuatan yang membuat saya begitu percaya diri. Huoshan Dao, tak ada gunanya bicara lagi. Ayo, biarkan pertarungan membuktikan segalanya. Dewa api meraung, api membumbung tinggi ke angkasa, dengan kobaran api yang agung. Dewa api pun tak mau kalah. Api menyembur keluar dan kekuatannya tak tertandingi. Tinju kedua pria itu diselimuti api. Setiap kali mereka beradu, api itu meledak. Orang-orang dari luar hanya bisa melihat api yang meledak dan mata mereka menyipit. Sungguh sulit menyaksikan pertarungan tingkat tinggi seperti itu. Bagi dewa api, sungguh sulit melihat pemandangan pertempuran. Semakin banyak orang yang menyaksikan pertempuran. Mereka semua tercengang melihat kekuatan pertempuran itu. Berapa banyak orang yang mampu melakukan pertempuran seperti itu selain dewa tertinggi. Akhirnya, pertempuran berakhir, dan seluruh area api pun tenang. Di area api, Li Huoshan dan Huoshan Tianyan sama-sama menghabiskan kekuatan suci mereka, dan sekarang mereka berkultivasi di medan api. Kekuatan keduanya memang setara. Jika ingin menentukan pemenang, pada dasarnya mustahil dalam jangka pendek. Tianyan, ada tempat di alam api yang sangat kaya. Aku tidak tahan sendirian. Apa kau tertarik untuk pergi ke sana bersama? Dewa api yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan sangat serius. Dewa api membuka mata apinya dan bertanya, di mana? Tahukah kau bahwa alam api kekacauan ini terbentuk dari kondensasi api kekacauan? Tapi tahukah kau dari mana asal api kekacauan? Tanya Li Huoshan. Tianyan bertanya, maksudmu api kekacauan berhubungan dengan penciptaan agung. Api kekacauan berasal dari mata api kekacauan, yang tak terduga. Aku mencoba memasukinya, tetapi tidak bisa masuk terlalu dalam. Jika aku bisa masuk, aku pasti akan mendapat kesempatan besar. Bahkan jika aku berlatih di dalamnya untuk sementara waktu, itu akan menjadi penciptaan agung. Li Huoshan berkata, api kekacauan di dalam diri kita sangat murni. Aku ragu ada hal baik lainnya di dalamnya. Jadi, jika kau bisa menembusnya, itu akan sangat bermanfaat. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Seharusnya kau bisa menikmati ciptaan ini sendirian, kata Tianyan. Tak terkalahkan adalah betapa sepinya, jika tidak ada lawan, betapa membosankannya manusia. Hanya dengan lawan, kita bisa terus memotivasi diri sendiri, dan kemudian terus meningkatkan kekuatan kita. Dari jalan Dewa Api, aku tidak membantumu, tetapi membantu diriku sendiri. Pernahkah kau berpikir bahwa aku akan menyalipmu dan membiarkanmu kalah total? Tanya Tianyan. Li Huoshan berkata sambil tersenyum, selama kau memiliki kemampuan ini, aku akan sangat bahagia, karena aku akan menemukan kekuranganku, dan aku akan berusaha lebih keras untuk berlatih dan melampauimu lagi. Tidakkah menurutmu lawan seperti itu adalah lawan yang mengerikan? Lawan seperti ini mungkin yang paling mengerikan bagi orang lain, tapi bagiku, sama saja. Lawan seperti ini patut dihormati dan dapat mendorongku untuk terus berkembang, kata Tianyan. Li Huoshan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak salah menilai orang. Sungguh beruntung seseorang bisa bertemu lawan yang kuat dalam hidupnya. Jika kata-kata seperti itu didengar oleh orang lain, mustahil untuk dipahami dan mengejutkan mereka. Kedua vulkan yang kuat itu benar-benar bekerja sama, dan masih saling mendukung, yang tampaknya sangat berbeda dari imajinasi mereka. 3 hari kemudian, kekacauan api mereda dan tidak ada pertempuran yang terjadi. Banyak orang menunggu pertarungan, karena banyak dari mereka belum pernah melihat kedua vulkan bertarung. Namun, setelah menunggu selama 7 hari, masih belum ada pergerakan di area api. Di area api, Tianyan dan Li Huoshan berdiri berdampingan, lalu menghadapi lubang besar yang terus-menerus menyemburkan api. Apakah ini mata kekacauan? Tanya Tianyan heran. Ia dapat merasakan energi atribut api murni dari mata api kekacauan, yang jumlahnya puluhan kali lipat lebih banyak daripada energi di medan api. Ya, inilah sumber api yang berjarak ratusan ribu mil. Li Huoshan berkata, saya lahir di dalam api, dan saya tidak tahu siapa orang tua saya. Mungkin saya lahir di dalam api dan bermandikan api, jadi saya sangat berbaik hati terhadap api di sini. Tianyan berkata, setelah saya masuk ke sini, saya juga merasakan semacam perasaan yang hangat. Sepertinya saya juga berasal dari sini. Li Huoshan menatap Tianyan dengan heran dan berkata, apakah kamu juga merasakan kehangatan? Bagaimana mungkin? Sejak saya lahir, saya satu-satunya di sini. Tianyan berkata, saya tidak tahu dari mana saya berasal, tetapi seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya berasal dari dunia yang kacau di alam semesta, jadi saya datang ke sini.
Sepertinya ada kekuatan penuntun dalam kegelapan yang membimbing saya ke sini. Li Huoshan menatap Tian Yan dengan heran dan berkata, sepertinya kau benar-benar berasal dari sini. Kalau tidak, dengan keakrabanku di sini, kau seharusnya kalah dalam Perang Dunia Pertama bersamamu. Aku bisa mengendalikan api di sini, jadi aku tidak dikendalikan oleh zona api, kata Tian Yan. Ya, aku terkejut, tapi aku juga tidak menyangka kau mungkin berasal dari sini. Li Huosinto, Tian Yan berkata, kurasa misteri ini akan segera terpecahkan. Li Huoshan menatap Tian Yan dengan ragu. Sepertinya ada banyak misteri yang belum terpecahkan di tubuh Tian Yan, dan banyak hal yang tidak diketahui Tian Yan. Di mata api yang kacau ini, tidak hanya ada api kekacauan yang kuat, tetapi juga gas kekacauan. Ini adalah kekuatan terkuat di dunia kekacauan di alam semesta. Tidak peduli yang mana yang kamu dapatkan, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Kata Li Huoshan, biasanya aku berlatih di tepi mata api yang kacau ini, jadi ranahku meningkat sangat cepat. Namun, ketika mencapai level tinggi, kekuatan di sini tak lagi memuaskanku. Aku harus pergi ke mata api, agar aku bisa menyerap kekuatan yang lebih kuat untuk meningkatkan diriku. Mata Tian Yan membara menatap mata api yang kacau. Ia sangat tertarik pada hal-hal di dalam api yang kacau. Kalau begitu, turunlah dan cobalah. Tian Yan tak sabar untuk berkata. Li Huoshan berkata, semuanya harus hati-hati. Meskipun kita semua adalah dewa kultivasi atribut api di dalamnya tidak biasa. Jika kita ceroboh, api itu bisa berubah menjadi abu. Tian Yan mengangguk, lalu melompat ke dalam mata api yang kacau, diikuti oleh dewa api yang juga melompat masuk. Setelah mereka melompat ke mata api yang kacau, mereka langsung merasakan bahwa suhu di mata api yang kacau memang lebih tinggi lebih dari 1,5 poin daripada di luar. Mereka hanya masuk sebentar, dan tanpa banyak usaha, mereka merasakan panas yang tak tertandingi di sekujur tubuh mereka. Dengan kemampuan mereka, mereka semua merasakan panasnya. Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya di dalam. Mengerikan sekali di sini. Kemana kau pergi terakhir kali? Tanya Tian Yan penasaran. Li Huoshan berkata, hampir cukup untuk turun sedikit. Batasku sudah di sana. Namun, jika dua orang punya referensi, kita masih bisa mencoba masuk lebih dalam. Coba saja. Tian Yan menggertakkan giginya dan tidak ingin menyerah begitu saja. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka merasa seluruh tubuh mereka akan meleleh, dan mereka sangat tidak nyaman. Aku tak sanggup lagi turun. Kalau aku turun, tubuhku tak sanggup lagi. Li Huoshan berkeringat deras, dan kulitnya berubah dari merah tua menjadi merah kemerahan, seperti habis tersiram air panas. Kondisi Tian Yan pun serupa, pakaiannya mulai berubah menjadi abu, tetapi kulitnya merah dan kepalanya dipenuhi rambut merah. Namun Tian Yan tak mau menyerah begitu saja, karena ia pikir ia bisa menyelami lebih dalam. Karena ini juga semacam penempaan tekadnya, ia merasa bahwa di dalam mata api yang kacau ini, meskipun tak ada apa-apa, cahayanya begitu dalam, bagaikan baptisan jiwa dan raga. Sedikit lebih dalam, kata api itu. Dewa api menatap Tian Yan dengan terkejut, lalu berkata, kau gila, lalu turun, mungkin akan ada abu. Tian Yan berkata, jangan pernah patah dan berdiri, patah lalu berdiri. Mendengar kata-kata Tian Yan, Li Huoshan sedikit gemetar, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, aku akan mengorbankan hidupku untuk menemani Tuan Muda hari ini. Apapun yang terjadi, aku takkan bisa dilampaui olehmu. Kalau tak bisa, jangan dipaksakan. Aku takkan menertawakanmu. Pada saat ini, Tian Yan juga bercanda dan menenangkan suasana hatinya. Manusia tidak bisa berkata tidak, kata Li Huoshan dengan sungguh-sungguh. Tian Yan tertawa terbahak-bahak, kalau begitu buktikan padaku. Setelah itu, Tian Yan terus masuk lebih dalam di bawah mata api, dan setiap 1 meter sangat sulit. Akhirnya, mereka menghabiskan sekitar setengah jam, dan masuk lagi sekitar 1 kaki. Inilah batasnya. Keduanya mulai merokok. Kau orang gila. Dewa api tersenyum. Bagaimana rasanya menjadi orang gila? Tian Yan tertawa, matanya sudah merah, bisa menyemburkan api. Bagus sekali. Dewa api menarik napas dalam-dalam, menatap tubuh yang berasap. Ayo berlatih di sini sebentar. Ayo kita bertanding siapa yang tidak bisa bertahan dulu. Tian Yan menyeringai. Dari cara dewa api, siapa yang takut pada siapa? Kalau begitu, ayo, kata Tian Yan, ia menutup matanya dan mulai berlatih di mata api yang kacau. Dewa api juga tidak menunjukkan kelemahan, terlepas dari asap putih di tubuhnya, ia mulai duduk di kehampaan. Waktu berlalu perlahan, dua orang seperti mesin uap, mengepul panas, pada saat yang sama, pakaian mereka tidak tersisa sama sekali. Dua tubuh merah berlatih ini di api. Akhirnya, setelah 3 jam berlatih, mereka hampir membuka mata pada saat yang sama. Dua orang melihat mata terbuka bersama, saling memandang dengan senyum, dan kemudian dengan sedikit malu melihat tubuh masing-masing. Aku menghapus nagamu. Li Huoshan melebarkan matanya. Aku masih seekor naga perawan. Tian Yan tertawa. Pantas saja kau begitu marah. Aku akan membawamu mengalahkan api itu lain hari. Kalau kau menahannya terlalu lama, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Dewa api tersenyum. Pergi. Tian Yan tampak kesal. Kemudian, mereka bergegas masuk ke dalam mata api yang kacau.
Setelah mengenakan pakaian masing-masing, mereka duduk di tepi mata api yang kacau itu, menyisir rambut, dan menyerap hasil latihan mereka. Sehari kemudian, keduanya melompat keluar dari kekacauan itu lagi, lalu kembali bertahan di posisi yang sama seperti hari sebelumnya, siapa yang bisa bertahan lebih lama. Kali ini, keduanya bertahan selama 4 jam sebelum meninggalkan mata api. Dengan cara ini, keduanya akan memasuki kekacauan api setiap hari, dan dapat bertahan di tempat yang sama untuk waktu yang lebih lama. Setengah bulan kemudian, keduanya masuk lebih dalam dari kedalaman semula. Jarak pendek itu mengerikan. Mereka tidak tahan setelah hanya tinggal di sana selama setengah jam. Semua orang di luar area api yang kacau itu sudah menunggu bunga-bunga itu untuk berterima kasih, dan mereka tidak melihat keduanya bertarung di area api. Kenapa mereka sudah bertarung hampir sebulan? Apa mereka terluka parah terakhir kali? Itu sebabnya mereka belum pulih. Banyak orang bingung. Cepat bertarung, biarkan aku juga melihat kekuatan Dewa Api. Ada atribut api yang berani datang dari jauh. Dewa kultivasi berkata dengan cemas. Semua orang sedikit tidak sabar, tetapi ketika mereka semua cemas, perang besar kembali pecah di area api. Boom! Mendengar pertempuran mengerikan di area api, semua orang bergegas, lalu menatap lurus ke arah pertempuran di area api. Sial, aku tidak bisa melihat apa-apa. Dengan atribut api yang datang dari belakang, biksu itu berkata dengan wajah yang tidak tenang. Pertempuran di area api sangat mengerikan. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, ini bahkan lebih mengerikan. Api meledak dan seluruh area api berjatuhan. Kekuatan mereka tampaknya telah meningkat pesat, dan momentum pertempuran telah berubah. Mereka yang berhati-hati sudah merasakan perubahan halus. Bagaimana rasanya mereka tidak bertarung untuk hidup dan mati, melainkan seperti sebuah kompetisi. Meskipun tidak ada gambar keduanya bertarung, beberapa dewa berpengalaman dapat menilai tingkat pertempuran melalui tingkat ledakan api dan medan gas yang kuat. Dalam pertempuran seperti itu, tidak ada niat untuk membunuh, hanya kekuatan agung yang bertabrakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah kontes. Pertempuran segera berakhir, dan tidak sampai pada akhirnya. Sepertinya sudah berakhir, dan kemudian berakhir. Orang-orang di luar dipenuhi keraguan, mereka bersemangat untuk berlari menyaksikan pertempuran. Sekarang sudah bagus, pertempurannya berakhir begitu cepat. Di area api, Tianyan dan Li Huoshen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di luar, mereka hanya mengikuti jalan mereka sendiri. Latihan 1 bulan memang merupakan peningkatan yang pasti, tetapi itu tidak cukup. Jika kita bisa masuk lebih dalam, kita pasti akan membawa lebih banyak barang, kata Tianyan. Li Huoshen berkata, dasar orang gila, apa kau tidak cukup dalam? Hampir berubah menjadi abu terakhir kali. Tanda tanya petik 2, apa kau takut? Tianyan merangsang sebuah jalan. Akankah aku takut? Kau tinggalkan api itu, kakek. Aku telah melihat ombak besar. Aku takut pada api ini. Dari wajah dewa api itu berkata dengan arogan. Apa yang kau tunggu? Turun. Tianyan berkata, dasar orang gila. Li Huoshen memutar matanya. Apa yang terjadi di wilayah api kekacauan juga mulai menyebar di dunia kekacauan. Ye Chen dan Liu Piaoyue juga mendengarnya. Sepertinya dewa api telah pergi ke wilayah api kekacauan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dewa api lahir dari wilayah api kekacauan. Tanya Liu, ya atau tidak? Ye Chen Sen tersenyum misterius. Apakah kau masih curang? Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, hanya dengan cara ini semuanya bisa menarik. Liu Piaoyue mendengus dan berkata, jika kau tidak ingin membicarakannya, bagaimana aku bisa sampai di sini? Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau lahir dari seorang ibu. Kau tahu apa yang kutanyakan? Jangan menyela. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau mengambilnya dari gunung es. Dari gunung es. Bentuk apa itu? Liu Piaoyue bermaksud memecahkan kaserole dan bertanya pada akhirnya. Itu teratai salju, tapi sepertinya itu bukan wujud akhirmu. Kemudian, kau menjadi dewa gelar asli dari teratai salju, kata Ye Chen. Teratai salju di gunung es, tanya Liu Piaoyue tiba-tiba. Ye Chen mengangguk dan berkata, bukankah begitu? Liu Piaoyue terdiam dan berkata, baiklah. Namun, kau sepertinya bukan teratai salju biasa, kelahiranmu tidak biasa, jadi aku membawamu pergi, kau mewakili atribut es, kata Ye Chen. Aku mewakili atribut es, apa artinya itu? Liu Piaoyue bertanya dengan ragu. Ye Chen berkata, aku tidak yakin, tapi setelah aku menemukan token di gunung es sebelumnya, aku merasa kau pasti ada hubungannya dengan itu. Meskipun Liu Piaoyue tidak tahu situasi di gunung es Jiangwang, dia juga tahu gambaran umum dengan mendengarkan narasi Ye Chen, yaitu, siapa orang-orang itu. Aku tidak tahu tentang ini, aku seharusnya bisa mengetahuinya ketika aku menemukan dewa kekacauan, kata Ye Chen. Apa isi api kekacauan? Tanya Liu Piaoyue penasaran. Bagaimana kau tahu apa isi api kekacauan? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Intuisi wanita selalu akurat, dan bukankah menurutmu semua ini ada hubungannya? Liu Piaoyue sangat menyadari beberapa hal yang tidak biasa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada sesuatu di wilayah api keos. Ada mata api keos di wilayah api keos, yang merupakan alasan terbentuknya wilayah api keos.
Petik 2. Apa yang ada di mata Chaos? Tanya Liu. Ye Chen berkata, kau benar-benar tahu segalanya. Aku bukan dewa yang mengolah atribut api. Aku tidak bisa masuk, jadi aku tidak tahu apa isinya. Liu Piaoyue berkata, karena dewa api ada hubungannya dengan wilayah api Chaos, bagaimana dengan yang lain? Siapakah dewa air, emas, kayu, guntur, dan bumi? Masing-masing dari mereka berasal dari tempat khusus, dan sekarang mereka harus pergi mencari akar mereka sendiri. Jika mereka menemukan akar mereka sendiri, kekuatan mereka akan sangat meningkat, kata Ye Chen sambil tersenyum. Sepertinya kau membawa kami pergi dengan sengaja pada awalnya, bukan dengan sembarangan. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen tertawa canggung, jumlahnya, hitunglah, juga tidak hitunglah. Apa-apaan, apa yang tidak bisa dikatakan? Liu Piaoyue berkata dengan nada tidak puas. Ye Chen berkata, Tuan, dewa kekacauan belum ditemukan. Setelah menemukan dewa kekacauan, semuanya akan terungkap. Terkadang, aku tidak tahu mengapa aku ingin melakukan ini, tetapi aku tetap melakukannya. Liu Piaoyue merasakan kata-kata tadi, dan akhirnya sepertinya mengerti sesuatu. Dia berkata, baiklah, mari kita tunggu sampai dewa kekacauan muncul. Aku akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk memulihkan kekuatan dewa tertinggi. Kita akan pergi ke 6 alam baru untuk mengalahkan dewa kegelapan dan memulihkan ketertiban 6 alam baru, kata Ye Chen sambil tersenyum. Xiao Ye tidak tahu bagaimana menghadapi mereka sekarang. Liu Piaoyue sangat khawatir, Ye Chen juga mengkhawatirkannya. Lagi pula, dia tidak tahu seperti apa situasi 6 lingkaran baru itu. Dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, lalu pergi ke 6 lingkaran baru untuk meredakan kekacauan. Mereka akan baik-baik saja, bahkan jika mereka menjadi iblis, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan perlindungan diri bukanlah masalah. Ye Chen menghibur, hati Liu Hanyut masih sulit diyakinkan. 6 kerajaan baru, negeri dongeng. Negeri dongeng itu masih sihir, dan menjadi alam sihir. Seperti bayangan yang menyelimuti seluruh negeri dongeng, ada emosi membunuh dan amarah di mana-mana, dan sering terjadi pertempuran. Semua orang di sini dipenuhi dengan napas kekerasan, sepatah kata pun tidak tepat, bisa bertarung. Dalam situasi kacau seperti itu, di satu benua, sebuah kolam kota yang penuh dengan kekuatan terang muncul. Bagian luar kota ditutupi oleh lapisan kekuatan cahaya, dan iblis-iblis itu tidak dapat menembusnya sama sekali. Begitu gas sihir ingin menembus, ia akan terkikis oleh kekuatan cahaya dan berubah menjadi ketiadaan. Kota ini bernama Kota Cahaya, tetapi satu-satunya kota yang penuh harapan di negeri dongeng. Ada banyak orang di kota itu, dan orang-orang ini dibaptis oleh cahaya, mengusir semua iblis di tubuh mereka dan kembali normal. Di sebuah istana di kolam kota, Ye Fan dan Ye Xin sangat luar biasa dalam napas cahaya. Berkat napas mereka, mereka dapat membangun kota yang begitu terang. Setelah seluruh negeri dongeng diselimuti oleh roh sihir, keduanya diselimuti oleh roh jahat dan menjadi iblis. Namun kemudian, kekuatan cahaya muncul di tubuh mereka, yang membuat mereka terjaga dan ganas. Kemudian, kekuatan cahaya menjadi semakin kuat, yang sepenuhnya mengusir roh iblis di tubuh mereka. Setelah kekuatan cahaya mereka disingkirkan, mereka memilih kolam kota di tanah yang didirikan Ye Fan, dan kemudian mengubahnya menjadi kota cahaya. Kemudian mereka menerima roh kecil, Tao Yan, Chan Jian, Xuan Yuan, Hu Xiaotian, dan sebagainya ke dalam kota cahaya. Banyak peri berkumpul di sebuah benua, dan agar tidak menghancurkan benua, mereka semua memotong dan memperbaiki diri, lalu jatuh ke wilayah Raja Negeri Peri, agar mereka dapat tinggal di kota cahaya. Aku tidak tahu kapan ayahku akan kembali, dia harus berhasil, atau kita tidak akan memiliki kekuatan cahaya seperti ini, kata Ye Fan. Ye Xin mengangguk dan berkata, ayah pasti akan berhasil. Kemudian dia akan sepenuhnya menyelesaikan seluruh 6 kerajaan, dan dewa kegelapan dan dewa iblis akan dihancurkan. Kekacauan ini, kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya di seluruh 6 dunia, adalah bencana besar, Tao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, kemampuan kita terbatas dan hanya bisa mempertahankan cahaya kota ini. Kalau tidak, kita bisa menggantikan ayah kita dan menjadikan seluruh negeri peri setingkat ini. Ye Fan memegangi kepalan tangan pemimpin. Orang-orang di aula terdiam, kekuatan hanya bisa diperoleh dengan menggunakan pengetahuan yang tidak cukup. Medan kekacauan alam semesta, medan api kekacauan. Tianyan dan Dewa Api seperti dua orang gila. Mereka berlatih di medan api kekacauan, dan pakaian mereka tidak tahu seberapa rusaknya. Ketika mereka tiba di belakang, mereka tidak punya pakaian untuk dipakai. Tidak mungkin, mereka sama sekali tidak memakainya. Lagi pula, tidak heran jika kedua orang itu melihat tubuh mereka. Dua orang yang hanya berjalan di medan api berlatih dengan cara ini. Tidak ada yang bisa melihat mereka. Tianyan dan Dewa Api terus mendalami kekacauan api, hampir setiap hari semakin dalam. Setelah beberapa waktu, mereka telah menyelam jauh lebih dalam. Sudah 100 meter jauhnya, kekuatan di dalamnya semakin murni, tetapi masih belum bisa melihat situasi di dalamnya, kata Tianyan. Sepertinya lubang tanpa dasar, dan api yang kacau muncul dari ketiadaan, kata Tianyan, sang api. Ia melihat sekeliling dan berkata,
kita begitu dalam di dalamnya, tidakkah kau pikir itu terlihat seperti tungku api? Semakin kita melihat, semakin kita merasa akan diolah menjadi pil. Dewa api mengamatinya, dan memang sangat mirip, lalu berkata, kita sedang memurnikan tubuh kita, jika kita bisa menakuti. Jika tubuh ditempa menjadi api, itu akan semakin menakutkan. Petik 2. Dipadamkan menjadi api. Tian Yan tertegun. Setelah menjadi tubuh api, tubuh itu dapat diubah menjadi bentuk api sesuka hati, baik itu menyerang maupun bertahan, itu sangat menakutkan, kata Dewa Api. Tian Yan tertegun sejenak. Jika itu adalah bentuk api, itu benar-benar mengerikan. Di luar medan api kekacauan, banyak orang menunggu sampai bunga-bunga berterima kasih. Setelah menunggu beberapa hari, mereka hanya bertarung satu kali antara Dewa Api dan Tian Yan, dan pertempuran itu jauh lebih sengit daripada dua pertempuran sebelumnya. Pertempuran itu benar-benar terlalu jauh, seperti dua anak yang pulang ke rumah. Meskipun tampak menakutkan, sebenarnya kedua orang itu saling bertarung, dan mereka tidak bisa menjadi ancaman besar. Pertarungan apa ini? Bagaimana kalau bermain-main dengan keduanya? Ada banyak ketidakpuasan. Aku menghapusnya, aku tidak melihat, ini yang disebut pertarungan hantu, tidak ada artinya. Dewa yang memiliki atribut mengolah api juga memiliki cara kemarahan. Yah, kurasa kedua pria itu telah menjadi saudara. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan melatih otot dan tulang mereka, dan kemudian mereka akan memiliki pertandingan yang lebih baik. Beberapa orang berspekulasi, tapi tebakan sebenarnya lebih akurat, harian dan dari Dewa Api benar-benar seperti ini. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Mengecewakan, beberapa orang langsung pergi dengan perasaan kehilangan. Tepat ketika seseorang hendak pergi, seluruh area api meletuskan gelombang teror yang penuh dengan kekuatan penghancur. Aku menyapu, perang akan datang. Beberapa orang langsung berdiri. Napas ini bukan untuk bersenang-senang. Ini pasti pertarungan sungguhan. Orang-orang di luar area api kekacauan bergembira dan bersemangat satu persatu. Boom, terdengar suara keras lagi, dan api di area api kekacauan berjatuhan, yang sangat mengerikan. Aku menyapu, apa-apaan ini? Naga api keluar darinya. Tian Yan terkejut dan memaki, lalu bertabrakan dengan naga api itu. Sepertinya ada sesuatu di sana. Namun Li Huo semakin bersemangat. Tian Yan berkata, orang ini memang ganas, tapi aku bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam tubuhnya. Jika dia bisa ditelan, dia pasti akan jauh lebih kuat. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Di mata Li Huosen, makna membunuh terpancar. Kedua dewa api bertarung melawan naga. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pertarungannya sengit. Inilah perang yang sesungguhnya. Sungguh mengerikan. Meskipun kita tidak bisa melihat pertempurannya, merasakan napasnya saja sudah merupakan kenikmatan, kata dewa yang memiliki atribut mengolah api. Haha, untungnya, aku belum pergi. Kalau tidak, pertempuran mengerikan ini akan terlewatkan dan tidak akan ada lagi yang bisa dibanggakan di masa depan. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Api terus meletus, berubah menjadi aliran gelombang udara menuju ke sekitarnya. Gelombang udara tersebut membuat suhu di udara terus meningkat. Bahkan jika berada ribuan kaki dari area api, kita masih bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan bergulung-gulung di kisaran ini. Di wilayah api yang kacau, Li Huosen dan Tian Yan terus-menerus menyerang naga api, dan naga api itu meraung dan suaranya memekakkan telinga. Kenapa ada suara nyanyian naga? Apa maksudnya? Apa mereka sedang melawan naga? Setelah mendengar nyanyian naga, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Mereka benar-benar bingung dengan situasinya. Bukankah ini pertempuran antara Dewa Api dan Dewa Api? Kenapa kau lari dari naga itu? Mungkin salah satu dari mereka menggunakan sesuatu tentang naga itu, jadi ada suara nyanyian naga. Beberapa orang berspekulasi, tidak ada yang bisa melihat situasi dengan jelas atau percaya bahwa akan ada naga di dalam. Tentu saja, kita dapat mengaitkannya dengan evolusi beberapa metode serangan. Di area api, naga mengayunkan ekornya dan membuka gigi serta cakarnya. Ketika Tian Yan berhadapan dengan naga api, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari cakar naga tersebut. Ia merasakan kekerasan dan ketangguhan naga api tersebut, dan tinjunya juga merupakan cakar naga yang keras. Orang ini sangat ganas, tidak mudah untuk membunuhnya, kata Tian Yan. Li Huo Sendao, tidak mudah untuk menghadapinya, yang berarti dia cukup kuat, dan kekuatan di tubuhnya juga cukup kuat, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari pemurniannya. Haha, Tian Yan tertawa dan berkata, kalau begitu, habiskan semuanya, jangan sembunyikan, ini juga pertandingan kita. Siapapun yang takut pada orang lain, datanglah. Dewa Api juga tertawa terbahak-bahak, lalu keduanya mulai menyerang dengan ganas. Ekor naga-naga api berayun dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Dewa Api dan ekor naga saling bertabrakan. Benturan terus-menerus terjadi, dan Tian Yan harus berhadapan dengan kepala naga, membuat kepala dan ekor naga api tak berdaya. Baik kepala naga maupun ekor naga, selama ada sedikit cacat, naga api pasti akan kalah. Seiring pertempuran yang semakin intensif dan terus meningkat, kekuatan Li Huoshen dan Tian Yan juga meledak secara menyeluruh, dan kekuatan teror terus bergemuruh, dan seluruh area api bagaikan badai. Naga api membuka mulutnya dan menyemburkan api chaos murni.
Api keos itu lebih kuat dari mata api keos mereka yang dalam. Jika digosok, akan terbakar parah. Tian Yan dengan cepat menghindar, sambil bersembunyi dan berteriak, sampah seperti itu bisa menjadi hal yang baik, benar-benar kambing hitam, lihat Lauzi jangan bersihkan kambing hitammu ini. Sambil menghindari serangan api, Tian Yan mendekati naga api itu, lalu menghempaskannya dan membunuhnya dengan tinjunya. Ada kekuatan teror pada segel tinjunya. Cakar naga api itu bertabrakan dengan tinju Tian Yan, dan cakar naga api itu meledak pada saat itu dan menghilang. Naga api itu meraung, dan ekornya pun terlepas. Li Huoshan memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dan menebas ekor naga itu. Naga api itu meraung lagi, tubuhnya terbelah dua, tak mampu melayang di udara, dan tiba-tiba jatuh.